DPR siap awasi kinerja pelaksana Danantara. Jelang Ramadan harga cabai tembus 100.000 per kilo. Polisi grebek pemakai dan pengedar narkoba kabur ke sungai. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo resmi meluncurkan dana investasi negara Danantara yang disebut akan menjadi pelaku utama dalam mendorong perekonomian jangka panjang. Presiden Prabowo menyatakan Danantara akan mentransformasi BUMN menjadi pemimpin kelas dunia. Peluncuran dana investasi negara atau Sovereign Wealth Fund Danantara menjadi bukti bahwa Indonesia bukan sekedar pengikut, melainkan pelopor dalam perekonomian dunia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut kehadiran Danantara sebagai solusi strategis untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui investasi di berbagai industri. Prabowo juga menegaskan bahwa Danantara akan mentransformasi BUMN menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing. Melalui Danantara, BUMN diharapkan lebih kompetitif, profesional, dan terintegrasi dalam ekonomi global. Pembentukan Danantara menandai era baru bagi BUMN yang tak lagi sekedar entitas bisnis, tapi menjadi aset nasional dan agen pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, Prabowo menekankan pentingnya BUMN beroperasi dengan standar tinggi, tata kelola terbaik, dan mengedepankan inovasi serta transparansi. BUMN juga diharapkan menjaga disiplin dan tanggung jawab dalam pengelolaannya. Danantara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan usaha milik negara. Kita tidak hanya akan menginvestasikan dividen BUMN ke industri-industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, tapi juga akan mentransformasi BUMN kita menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Duryanto menanggapi peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin pagi. Darmadi mengatakan nantinya DPR akan mengawasi kinerja pelaksana Danantara. Darmadi menyampaikan diluncurkannya Danantara dianggap bisa menciptakan malaikat yang akan mensejahterakan rakyat, bahkan berpotensi menciptakan monster bagi rakyat. Oleh karenanya, ia menegaskan para pelaksana Danantara harus bekerja dengan baik, memiliki integritas yang tinggi, hingga memiliki kompetensi yang bagus di bidang terkait. Darmadi juga menegaskan DPR akan melakukan pengawasan serta mengevaluasi secara berkala dan ketat, sehingga kedepannya Danantara mampu mengangkat perkembangan ekonomi Indonesia mencapai 8%. Sangat penting sekali badan pelaksana atau dewan pelaksana, karena mereka yang menjalankan sehari-hari. Nah, Danantara ini kan nanti akan sangat tergantung kepada pelaksanaannya. Tentu dari DPR juga akan mengawasi bagaimana kinerja mereka, karena kalau salah dalam pelaksanaannya, saya pikir itu akan cukup membawa masalah bagi Danantara begitu. Ya, BP Investasi Danantara akan dipimpin oleh Rosan Ruslani dengan 2 holding utama, yaitu operasional dan investasi. Menurut Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, lembaga ini akan dikelola dengan prinsip transparansi dan anti korupsi.
Presiden Prabowo resmi luncurkan BPI Danantara pada 24 Februari 2025. BP Investasi Danantara dipimpin oleh Rosan Roslani didampingi oleh Pandu Syahril dan Doni Oskaria. Struktur kepemimpinan ini dibagi ke dalam dua holding, yaitu holding operasional yang dikepalai oleh Doni Oskaria dan holding investasi yang dipegang Pandu Syahril. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan untuk mengawasi jalannya lembaga ini, Presiden telah menunjuk Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas dan Mulyaman Hadad sebagai Wakil Ketua. Sementara itu, Presiden RI sebelumnya akan diajak bergabung sebagai penasehat untuk menjaga integritas dan menjamin lembaga berjalan dengan baik. Menurut Hasan, Danantara diharapkan akan dikelola dengan prinsip pemerintahan bersih dan anti korupsi, sebagaimana tekad Presiden Prabowo Subianto. Standar pengelolaan Danantara juga akan mengikuti prinsip-prinsip Santiago yang menekankan pertanggungjawaban, transparansi, dan akuntabilitas internasional. Mencanangkan beliau akan memerangi korupsi, beliau akan menjalankan pemerintahan yang bersih, dan Danantara juga akan dikelola dengan cara yang sama. Ya, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang anti korupsi, dan antara juga dikelola dengan anti korupsi dengan pengelolaan yang juga bersih. Lembaga-lembaga sejenis di luar negeri itu comply dengan aturan bersama. Aturan bersama itu yang ada dalam prinsip-prinsip Santiago. 24 prinsip pertanggungjawaban, transparansi, akuntabilitas itu yang akan dipenuhi oleh Danantara. BPI Danantara resmi diluncurkan di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya transparansi dan kehati-hatian dalam pengelolaannya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan prinsip transparansi dan kehati-hatian dalam pengelolaan BP Investasi Danantara. Prinsip ini disampaikannya dalam peluncuran Danantara di Istana Merdeka Jakarta Senin 24 Februari. Prabowo menyebut pembentukan Danantara menandai era baru bagi BUMN yang kini bukan sekedar entitas bisnis, melainkan menjadi aset nasional sekaligus agen pembangunan dan pertumbuhan fundamental demi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, Prabowo menegaskan Danantara harus dikelola dengan sangat hati-hati, transparan, dan dapat diaudit kapan saja. Sebab Danantara didirikan untuk generasi penerus Indonesia dan harus menjadi warisan berharga bagi anak cucu bangsa. Pembentukan Danantara Indonesia menandai era baru bagi badan usaha milik negara, yang kita pandang bukan hanya sebagai entitas bisnis, tapi sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan, fundamental bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance yang terbaik. BUMN harus mengedepankan inovasi, gagasan besar, transparansi, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian, serta komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab. Kepala BPI Danantara Rosan Roslani menegaskan bahwa Danantara akan tetap diawasi secara ketat. KPK hingga BPK dipastikan bisa melakukan audit dan penyelidikan jika terjadi tindakan yang merugikan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kepala Badan Pelaksana atau CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Rosan Roslani menegaskan bahwa Danantara tidak akan menjadi lembaga yang kebal hukum. Rosan memastikan semua aparat penegak hukum, mulai dari KPK hingga BPK, tetap memiliki kewenangan penuh untuk melakukan audit dan pengawasan terhadap BUMN di bawah Danantara. Bila terjadi tindakan kriminal atau hal yang merugikan negara, Rosan menjamin proses hukum tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan Danantara tersebut sebagai salah satu badan yang paling banyak diawasi. Selain itu, laporan kinerja Danantara akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Rosan, ini menjadi bentuk pertanggungjawaban tertinggi dengan melibatkan seluruh perangkat pemerintahan untuk memastikan Danantara berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Presiden Prabowo berpesan agar Danantara mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola kekayaan negara melalui BUMN. Dengan pengawasan yang ketat dan pelaporan yang terbuka, diharapkan Danantara mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional.
pertama yang saya sampaikan, nggak ada yang kebal hukum di negara ini, ya. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK ya kan ada program PSO, itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi berita ini harus diluruskan, dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperan aktif dalam rangka yaitu memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar, ya. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. 5 hari jelang bulan puasa, harga cabai rawit merah tembus di angka Rp100.000 per kilogram, seperti yang terjadi di Pasar Atas Kota Cimahi, Jawa Barat. Tak hanya itu, cabai Tanjung naik menjadi Rp70.000 dan bawang merah Rp40.000. Kenaikan ini membuat emak-emak mengurangi jumlah pembeliannya. Menjelang bulan Ramadan yang tinggal 5 hari lagi, harga sejumlah kebutuhan pokok mulai merangkak naik, seperti yang terjadi di Pasar Atas Kota Cimahi, Jawa Barat. Saat ini harga cabai rawit merah sudah tembus di angka Rp100.000 per kilogram, naik Rp30.000 dari harga awal Rp70.000. Hal serupa juga terjadi pada harga cabai Tanjung, dari awalnya Rp50 kini menjadi Rp70.000. Bawang merah dari Rp30 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan ini diakibatkan oleh pasokan yang terbatas dari para petani, namun permintaan tinggi. Cabai merah Tanjung sekarang Rp70.000. Rp70.000, asalnya berapa, Pak? Asalnya kemarin sempat Rp50.000. Bawang merah, bawang putih? Bawang merah sekarang naik, kemarin sempat Rp32.000, 30 lah per kilo ya. Untuk sekarang sayuran? jadi Rp40.000, Pak. Kenaikan harga sayur mayur yang merupakan bahan pokok kebutuhan masak membuat emak-emak mengurangi porsi pembelian. Jika biasanya beli setengah kilo, kini hanya 1/4 saja. Bangsa itu cengek 100 lebih. Dan kemarin mah sekarang udah turun sedikit. Terus Ibu mengurangi belinya atau seperti apa, Bu? Ibu mau mengurangi biasanya setengah kilo satu hari. Sekarang mah cuma 1/4, jarang. Diprediksi harga sembako akan terus merangkak naik mendekati puasa. Warga berharap agar pemerintah ikut serta menstabilkan harga di pasaran jelang puasa. Dari Kota Cimahi, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, jelang Ramadan, harga sejumlah komoditas sayuran di pasar tradisional Sipon, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten kian meroket. Pedagang memprediksi kenaikan harga bahan pokok akan terus berlanjut 2 hari jelang puasa. 5 hari menjelang bulan Ramadan, sejumlah bahan pokok di Pasar Sipon, Jalan Irigasi Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Senin siang mulai merangkak naik. Sejumlah pedagang menyebut seperti tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga akan terus berlanjut 2 hari menjelang puasa. Seperti cabai rawit merah saat ini dijual Rp95 hingga Rp110.000, padahal sebelumnya hanya Rp70.000 per kilogramnya. Cabai keriting merah juga mengalami kenaikan Rp10.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya, yang sebelumnya dijual Rp40.000. Sementara bawang merah dijual Rp40.000, sebelumnya dijual Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan harga bahan pokok seperti cabai rawit ini diprediksi akan terus meroket semakin dekatnya bulan suci Ramadan. Lalu cabai sendiri naiknya berapa, Bang? 100 paling murahnya 95. Sebelumnya, Bang? Sebelumnya dia 40. Terus kalau bawang merah? Bawang merah dia sekarang mencapai 40. Kalau sebelumnya dia di atas 30.000. Terus apa lagi, Bang? Kenaikan harga komoditas sayuran membuat para pedagang merugi akibat para konsumen mengurangi pembeliannya. Pedagang berharap pemerintah daerah secepatnya turun tangan menyelesaikan masalah ini. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, meningkatnya jumlah peziarah jelang bulan suci Ramadan membawa berkah tersendiri bagi para penjual bunga tabur musiman di tempat pemakaman umum Karet Pasar Baru Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah pedagang mengaku mampu meraup untung hampir Rp1 juta sejak kemarin.
Sepekan jelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, TPU Karet Pasar Baru Tanah Abang, Jakarta Pusat terus dibanjiri para peziarah. Sejak pagi, ratusan peziarah dari berbagai daerah berdatangan silih berganti untuk mengunjungi makam mendiang sanak keluarga sebelum menjalankan ibadah puasa. Meningkatnya jumlah peziarah ternyata membawa berkah tersendiri bagi para pedagang bunga tabur musiman. Untuk 2 kantung bunga yang dijual Rp15.000, sejumlah pedagang mampu meraup untung hingga hampir Rp1 juta per 2 hari. Mereka mengaku bersyukur dengan datangnya bulan suci Ramadan yang selalu membawa keberkahan bagi semua. Udah ada 4 kantong. 4 kantong. Harga per kantongnya sendiri berapa? 5.000. 5.000. Untuk per kantong kecil ini? Iya ini. Per kantong untuk air mawar itu? Diperkirakan volume peziarah masih akan terus meningkat hingga 1 hari jelang bulan suci Ramadan. Muhammad Heri Mustafa, Berita Nasional TV. Ya, guna mengakomodir tingginya antusiasme masyarakat yang hendak mudik lebaran menggunakan moda transportasi kereta api pada tahun ini, PT Kereta Api Daop 1 Jakarta telah membuka pemesanan tiket kereta api tambahan dengan total sebanyak 330 perjalanan atau 15 perjalanan kereta api per harinya. Terhitung sejak hari Minggu ini, PT Kereta Api Daop 1 Jakarta telah membuka pemesanan tiket kereta api tambahan dengan total sebanyak 330 perjalanan atau 15 perjalanan kereta api per harinya. Tiket KA tambahan tersebut dapat digunakan masyarakat pada perjalanan mudik lebaran periode H10 hingga H+8 Idul Fitri dengan kota tujuan favorit seperti Cirebon, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, dan Bandung. Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Iksvan Hendri Wintoko menyebut layanan pemesanan tiket tambahan yang bisa dipesan melalui website resmi KAI hingga channel penjualan yang bermitra dengan KAI tersebut dibuka guna mengakomodir tingginya antusiasme masyarakat yang hendak mudik lebaran menggunakan moda transportasi kereta api pada tahun ini. Dari sekitar 967.164 tempat duduk yang tersedia selama masa angkutan lebaran, sebanyak 385.822.000 tempat duduk bahkan telah ludes terjual. Total secara keseluruhan 1.826 perjalanan kereta api selama masa angkutan lebaran 1446 Hijriah atau tahun 2025. Perjalanan kereta api tersebut sudah termasuk kereta api tambahan, yaitu sebanyak 330 perjalanan atau 15 perjalanan kereta api jarak jauh perharinya. Pemesanan tiket tambahan lebaran dibuka mulai Minggu dini hari atau tanggal 23 Februari 2025 pada pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat telah dapat dipesan. Berdasarkan pantauan sementara pada hari ini Minggu tanggal 23 Februari 2025, data angkutan lebaran 1446 Hijriah, KAI Daop 1 Jakarta telah mencatat sebanyak 385.822 tempat duduk yang terjual. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Persit Kartika Chandra Kirana Gor Hayam Wuruk Kodam 5 Brawijaya menjadi saksi kemeriahan lomba tari kolosal tradisi Jawa Timur. Acara ini langsung dihadiri Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Rudi Saladin beserta pejabat utama Kodam 5 Brawijaya. Dalam sambutannya, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah 5 Brawijaya, Ibu Fira Rudi Saladin, menekankan pentingnya pelestarian seni dan budaya di tengah arus globalisasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kita semua dalam konsultasi dengan yang terhormat kami menerima Brawijaya selaku pengguna Sekretariat Negara di Brawijaya yang saya hormati Pastor Imam Brawijaya. Lomba tari kolosal tradisi Jawa Timur ini menjadi momentum penting dalam memperkuat jati diri budaya bangsa di tengah modernisasi. Sebanyak 12 tim berpartisipasi terdiri dari berbagai cabang dengan setiap tim beranggotakan 30 orang. Semua peserta mempersiapkan diri dengan semangat dan dedikasi untuk memberikan penampilan terbaik mereka.
Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, mendapat informasi adanya peredaran narkoba, unit Reskrim Polsek Sunggal menggerebek pondok yang berada di tepi sungai di Jalan Klambir 5, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat sore. Menuju lokasi pondok yang diduga dijadikan tempat peredaran narkoba tersebut, petugas harus melintasi perkebunan pisang milik warga. Petugas harus ekstra keras mengejar para pemakai dan pengedar narkoba yang mengetahui kedatangan mereka. Tembakan ke udara sebagai peringatan terpaksa diletuskan petugas, namun tidak membuat para pelaku menyerahkan diri. Sejumlah pria diduga sebagai pengedar dan pemakai narkoba yang tidak ingin tertangkap berusaha kabur dengan cara terjun ke dalam sungai. Kapolsek Sunggal, Kompol Bambang Huta Barat saat dikonfirmasi Minggu siang membenarkan anggotanya dari unit Reskrim Polsek Sunggal melakukan penggerebekan di pondok-pondok yang dijadikan lokasi peredaran narkoba di Jalan Klambir 5, Deli Serdang. Saat petugas tiba di lokasi, para pelaku berhasil kabur dengan menyeberangi Sungai Sunggal. Dari penggerebekan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti ganja kering, sejumlah paket sabu berikut perlengkapan alat hisapnya. Bambang mengaku agar lokasi ini tidak dijadikan lagi tempat peredaran narkoba, petugas membakar pondok-pondok tersebut. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, pemirsa, dalam kurun waktu 1 pekan 2 kali aksi pencurian terjadi di salah satu sekolah di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Aksi pelaku yang sempat terekam oleh kamera CCTV sekolah tersebut mengakibatkan kerugian hingga belasan juta rupiah. Inilah rekaman kamera CCTV milik sekolah yang merekam detik-detik aksi pencurian di SD Negeri Karangmojo 2, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, pada Sabtu 22 Februari 2025, waktu dini hari. Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku datang memasuki lingkungan sekolah dengan menggunakan sepeda. Pelaku kemudian berupaya untuk masuk ke salah satu ruangan sekolah dengan cara membobol bagian pintu. Setelah berhasil masuk, pelaku lalu mengambil sejumlah alat elektronik yang ada di dalam ruangan dan membawanya pergi. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Karangmojo Suranta menjelaskan kejadian serupa juga terjadi pada Sabtu 15 Februari 2025 lalu. Berdasarkan dari rekaman CCTV, diduga pelaku pencurian tersebut merupakan orang yang sama. Itu kami populer lagi di perpustakaan itu ngambil router wifi sama stafel sama monitor, tapi stafel sama monitornya ditinggal dan dibawa, terus masuk ke ruang kantor guru, itu mengambil CPU sama monitornya, tapi CPU-nya juga diambil isinya kok, sama mengambil router wifi dan fingerprint. Kasus pencurian tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Akibat kejadian tersebut, sekolah mengalami kerugian mencapai 15 juta rupiah. Selain itu, sejumlah data milik sekolah juga turut hilang. Dari Yogyakarta, Wahyu Wibowo, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.